Selain penampilannya yang unik, kesan unik juga terlihat dari koleksi mobilnya yang semuanya menggunakan plat nomor Wiro Sableng 2121. Om Bob dalam kesempatan wawancara dengan Metro TV pun tak pernah sungkan untuk memperlihatkan isi dompetnya. Walaupun ia tercatat sebagai pengusaha kaya Indonesia, ternyata isi dompetnya hanya uang cash puluhan ribu rupiah. Ini. Masa ini? Ya, emang itu punya aja, nggak ada lagi. Ini dompetnya Om Bob. Emang dari mana? Itu dompet anak SMP, pemirsa. Nih, bener ya, ini dompetnya Om Bob. Ini beneran, ini tanpa rekayasa pemirsa. Kita buka duitnya. Gak ada duit ya. Cuman ada 61.000. Buat apa Om Bob 61.000? Oh, bisa beli gedung tinggi. Terlihat bersama dengan mantan Presiden Soeharto, dengan Pak Harto, Ya. dan dengan Pak SBY, Ya. semuanya bercelana pendek. Iya. Nah ini dia fotonya. Ini kalau melihat Pak Bob lagi berapi-api menjelaskan, Pak Hartonya sedang ngomong apa nih, orangnya celana pendek ini nggak jelas nih. Bukan gitu, Ini dia gimana? terkagum-kagum. Dia terkagum-kagum. Sekali lagi adik-adik, saya mau ingin terangkan pada Anda, kenapa? Sebab dia datang ke saya bukan ke dia. Ada satu gubernur nakal ya, namanya Cokro Pranowo. Gubernur DKI. Ya, dia lapor sama Pak Harto, ini ada petani yang hebat ya. Petani hebat yang semua apa yang ditanam belum pernah ditanam oleh petani Indonesia. Ada jagung manis, ada brokoli, ada melon, ya, ada macam-macam jenis-jenis sayuran jenis Eropa dan jenis Jepang. Sebelumnya tidak pernah ada orang menanam itu di Jakarta. Jadi Pak Cokro ini bilang, Pak Harto bilang saya mau lihat. Nah, begitu Pak Harto bilang saya mau lihat, Pak Cokro pusing. Gimana caranya bilangin Bob Sadino supaya pakai celana panjang kan? Nggak ada satupun yang berani. Maka saya bilang kan Pak Cokro tuh nakal. Hampir seumur dengan senakannya bukan main. Nggak apa-apa, dia lapor lagi, Pak. Jadi besok Pak, jadi begini Pak, petani sangat sederhana sekali, pakaiannya juga sederhana sekali Pak. Jadi dia defense dulu. Ya, lihat serius banget Pak Harto, cuek aja kayaknya. Bukan cuek, dia serius banget dengerin saya. Ya, belum pernah dia dapat guru besar seperti Bob Sadino begini. Pendidikan cuma SMA. Fakultas hukum nggak lulus? Enggak, Atau cuma 3 bulan main Cuma mana 3 3 bulan namanya? Apa artinya 3 bulan lah ya? Ini ngomongin apa aja? Semua tentang Sayur mayur itu. Kenapa kok sampai baru sekarang gitu bisa gitu loh? Lagi-lagi yang pertama kan? Cie. Tadi telur pertama, ini pertama lagi. Nanti ada lagi. Dengan Pak SBY yang diomongin juga apa? Ini dengan Ibu Mega. Ini juga ke tempatnya Pak Bob. Iya, ke tempat saya. Juga ngomongin soal Enggak, brokoli. saya lagi bikin rumah di Sentul. Rupanya dia tertarik, dia datang tidak 1 kali, 4-5 kali dia datang. Dengan Bu Mega, dengan Pak SBY, apakah Pak SBY dia datang ke pabrik saya. Karena saya orang pertama yang banyak yang pertama ini, orang pertama yang memperkenalkan sosis dan daging olah di Indonesia. Ini ngomongin apa? Dia juga terkagum-kagum gitu loh. Nah, kalau ini saya sedang menerangkan dia dan stafnya satu bus isinya jenderal semua, nanti ada fotonya mungkin. Lihat tuh fotonya. Coba tuh. Ini kelihatan siapa yang percaya diri ya. Yang jenderal yang mana sih? Sebes ini jenderal semua, ke kiri ke kanan jenderal. Ini nggak ngomongin siapa tahu tertarik untuk masuk partai tertentu begitu ya? Aduh, saya nggak ngerti partai ini. Partai saya nggak ngerti. Kerabat dan kolega almarhum Bob Sadino berkumpul di rumah pengusaha nyentrik itu di kawasan Cirende, Jakarta Selatan, Selasa 20 Januari 2015. Salah satunya adalah pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Dalam kenangan Adnan, Bob Sadino yang dikenalnya sejak tahun 50-an merupakan tokoh inspiratif bagi rakyat Indonesia. Ini buat saya orang Indonesia luar biasa yang harus
dijadikan contoh teladan bagaimana punya semangat hidup, semangat perjuangan, belajar dari hidup, dan membangun kehidupan dari nol menjadi apa yang dia miliki sekarang. Bob Sadino yang memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino meninggal dunia di Rumah Sakit Pondok Indah pada Senin petang 19 Januari 2015. Pria kelahiran Lampung 9 Maret 1933 ini dikebumikan di TPU Jeruk Purut, Jakarta. Ya, sebuah buku biografi tokoh pengusaha muda nasional Chairul Tanjung si Anak Singkong mendapat perhatian luas dari masyarakat di Bandung dan Jakarta. Penandatanganan buku hari ini pun ramai diserbu pengunjung. Peluncuran buku Chairul Tanjung si Anak Singkong yang dilakukan bersamaan dengan peresmian kawasan terpadu Trans Studio Bandung membuat Chairul Tanjung, Chairman CT Corporation, banyak dikejar para pecinta buku di event sharing and book signing di Gramedia Trans Studio Mall Bandung. Pengusaha muda yang sukses membesarkan bisnis media, perbankan hingga perniagaan ini akan berbagi kisah suksesnya yang penuh liku, terutama bagi generasi muda Indonesia. Prinsipnya saya ingin sharing pengalaman hidup saya kepada sebanyak-banyaknya orang agar apa yang pernah terjadi dalam perjalanan hidup saya bisa ditarik manfaat oleh orang lain, agar semakin banyak orang yang bisa menjadi pengusaha yang baik, pengusaha yang sukses di Indonesia. Karena saya percaya makin banyak pengusaha di Indonesia, maka makin bisa sejahtera bangsa dan negara kita. Mengapa baru ya sebenarnya dulu pernah juga direncanakan pada usia 40 untuk menerbitkan buku, tapi karena kesibukan dan lain sebagainya akhirnya terlewat. Jadi sekarang baru kesempatan di usia 50 lah. Saya tentu mensyukuri semua rahmat Tuhan yang diberikan kepada saya, dan saya akan selalu berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari ke hari. Buku yang syarat dengan pesan motivasi setebal 400 halaman ini sukses menginspirasi banyak pembacanya. Berkisah tentang perjuangan hidup seorang Chairul Tanjung, mulai dari masa sekolah, saat-saat berat mengembangkan bisnisnya, hingga akhirnya menjadi salah satu kampiun bisnis Indonesia berusia muda. Semangat untuk menjadi seorang pekerja keras yang tak mudah berputus asa ditularkannya melalui buku ini. Dan saya ucapkan mudah-mudahan orang-orang seperti beliau ini akan muncul kembali di kemudian hari ini. Saya merasa bersyukur ya ada diberi kepercayaan dan kesempatan untuk menulis kisah perjalanan Pak Chairul dari masa kecil sampai sekarang. Rangkaian diskusi dan penandatanganan buku Chairul Tanjung si Anak Singkong ini juga diadakan di toko buku Gramedia Matraman, Pondok Indah Mall, dan Keren Indonesia. Tim Liputan Trans 7. 23 lantai yang ada di Gedung Nusantara Kompleks DPR RI Senayan sudah tak asing lagi bagi Watiah. Bukan karena ia sebagai anggota DPR, namun sebagai penjual makanan. Watiah, atau biasa dipanggil Mak Wati, sudah 29 tahun berkeliling di Gedung Wakil Rakyat ini sambil menjajakan beragam makanan. Mulai dari gorengan, nasi uduk, hingga lontong sayur. Harganya pun sangat terjangkau. Setiap pukul 9 pagi, Mak Wati sudah berkeliling menemui para pelanggannya. Kedatangan Mak Wati bak berkah di kala lapar dan sibuk mendera. Dulu Mak Wati bekerja sebagai pembersih di gedung ini. Namun akibat tuntutan ekonomi, Mak Wati mulai menjajakan makanan. Maklum, sang suami kala itu hanya bekerja serabutan dan ia butuh biaya untuk menyekolahkan kelima anaknya. Iya, walau hidup pas-pasan, Mak Wati tetap berprinsip anak-anaknya haruslah mendapat pendidikan yang baik. Emang mama mengutamakan pendidikan. Jadi sekalipun di rumah ibaratkan nggak punya apa-apa, yang penting anak mama tuh biarinlah sekolah. Yang begitu nanti kalau kamu punya ilmu kan kamu bisa nyari sendiri. Ternyata kerja keras dan keringatnya berbuah manis. Kelima anaknya mengenyam pendidikan dengan baik. Bahkan 2 anaknya sudah lulus perguruan tinggi. Yang paling membanggakan, sang putri bungsu berhasil melanjutkan pendidikan ke Jerman. Yang gendut Pesca Panca Widawati kini tercatat sebagai mahasiswi strata 1 Universitas Konstanz Jerman melalui jalur beasiswa. Untuk terus mengetahui kondisi sang putri, Mak Wati belajar bagaimana menggunakan internet.
Awalnya itu kan sebenarnya mau kuliah aja susah gitu kan, karena memang mama juga nggak ada uang, bapak juga kerjanya cuma kuli bangunan serabutan kayak gitu. Jadi waktu kuliah pun mikir ya udah deh gitu, kuliah apa ya, kata mama, soalnya kan mama nggak punya uang banyak, nggak bisa kuliah kalau misalnya kuliahnya mahal gitu tuh. Meski mendapat jalur beasiswa, biaya hidup di Jerman terhitung tinggi. Ya, Rizka mau tak mau harus mengambil kerja sambilan di tengah padatnya jadwal kuliah agar ia tidak lagi membebani orang tua. Fedy Yansa, Sita Libriani, Faisal Amin, Jakarta.